Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar, SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Sabtu, 27 Februari 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang begitu besar bagiku. Semoga aku pun berani untuk mencintai orang yang berbuat salah padaku dan mendoakan mereka yang pernah menganiaya aku dalam hidup ini. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada pagi hari ini, mengasihi musuh. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam khotbah di bukit hari ini, Yesus memerintahkan kepada para murid dan kita semua agar mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Inti ajaran Yesus adalah kasih. Kita mengasihi semua orang, termasuk musuh-musuh kita. Dengan mengasihi, kita layak menjadi anak-anak Bapa di surga. Karena Allah adalah kasih itu sendiri yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Perintah Yesus tentang mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita memang mudah diucapkan, tetapi sulit dan berat rasanya untuk dihayati dalam hidup ini. Kesan spontan terhadap perintah Yesus adalah berat.
Anak kecil saja kalau dipukul, maka dia pasti akan membalas. Apalagi orang dewasa. Mereka akan segera mencari cara untuk membalasnya. Mengasihi orang baik saja perlu perjuangan, apalagi mengasihi musuh yang telah menyakiti kita. Kita merasa sakit hati dan ingin membalas dendam. Itulah yang biasanya ingin kita lakukan. Apakah mungkin bisa terjadi kalau mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya kita? Jawabannya bisa. Yesus sendiri telah menunjukkan teladan itu. Ia dituduh, dicaci maki, dipukul dengan cemeti sampai berdarah-darah, dipaku di salib, ditikam dengan tombak, dan mengalirlah darah dan air dari lambungnya. Dan satu hal yang luar biasa dari atas salib, ia mendoakan orang yang terlibat dalam penyalipannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita hari ini? Pertama, perintah kasih. Inti ajaran Yesus adalah kasih. Kasih itu universal untuk siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Yesus menghendaki agar kita saling mengasihi. Kedua, mengasihi musuh tidaklah mudah. Tetapi Yesus menuntut kita untuk berani mengasihi. Lebih dari sekedar kebiasaan. Harus melangkah lebih jauh. Yesus minta agar kita mau menerima, mencintai, dan mendoakan mereka. Saudara, jangan takut mencintai sesama yang membenci kita. Lewat doa-doa kita, mereka akan bertobat. Akhirnya saudara, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu, akhir pekan. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.